kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetawelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi muncullah iming-iming soal uang. Meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Ancaman mulai dua hal. Apa tuh ancamannya tuh? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sarang Informasi. Kali ini ada kabar yang sangat menghebohkan, yaitu tentang Dr. Tifa. Tentunya ini tentang kasus ijazah ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dr. Tifa ini ditawari uang 50 miliar katanya dari kubu Pak Jokowi, kata Dr. Tifa ini di penjelasan saat podcast ya. Lalu ada apa sebenarnya dari Pak Jokowi sendiri kok menawarkan uang sebanyak itu kepada Dr. Tifa? Hanya karena urusan ijazah atau satu lembar ijazah saja harus mengeluarkan uang banyak. Tentunya ini bukan main-main ya. Untuk penjelasan lebih lengkap, mari kita simak video selengkapnya paparan atau apa yang mau diungkapkan semua oleh Dr. Tifa. Dan di sini katanya ada ancaman-ancaman juga. Bukan soal lamanya proses ini, tapi ada hal penting dan baru yang ingin disampaikan Dr. Tifa. Iya, memang gini ya. Jadi kita lihat bahwa memang pihaknya Pak Jokowi ya, itu berupaya dengan keras untuk menyelesaikan kasus ini kan, melalui serangkaian cara-cara di luar hukum kan gitu ya. Antara lain sebagaimana juga masyarakat di luar hukum tahu sih ilegal nggak? Ya nggak tahu gitu ya. Yang kalau ilegal-ilegalnya Pak Bambang dan Pak Katri yang tahu ya. Di luar hukum ya. Ya. Penyelesaian di luar hukum kan ya, seperti yang sudah terjadi pada 3 orang mantan tersangka, Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismond, yaitu melalui restoratif justice, permohonan pengampunan. Katanya sekarang bukan restoratif, resto justice nih. Restoran. Lanjutkan. Nah, itu pun juga kan saya sama Mas Roy dan mungkin juga tersangka yang lain juga mengalami sebuah periode di mana kami dikejar-kejar untuk diminta untuk ke Solo untuk menghadap dan restoratif justice itu terjadi. Artinya kan kita lihat di sini bahwa secara jelas, gamblang, terus terang, cetawelo-welo bahwa pihaknya Pak Jokowi memang menginginkan kasus ini selesai kan gitu, dengan jalur di luar hukum. Apa itu? Kenapa itu kan kita sudah tahu juga gitu. Lalu berikutnya setelah restoratif justice ternyata tidak berjalan sebagaimana rencana mereka. Muncullah iming-iming soal uang. Ya, muncul tuh periode iming-iming soal uang. Oh ya, serius. Ya, saya punya saksi, bahkan salah satu saksinya tuh anak saya sendiri. Karena bayi saya maupun anak saya dikejar-kejar oleh kurir ya, oleh kurir atau perantara yang meminta saya untuk ke Solo dengan iming-iming uang 50 miliar. Bukan jebakan itu, Bu? Nah, ya kita nggak tahu ya. Karena itu datang ke sana, lo ngapain ke sini? Makanya dan itu terjadi juga dengan Pak Al-Katiri juga sebagai pengacara saya juga diminta dua ya Pak ya, satu restoratif justice, tolong dong Pak, Dr. Tifa supaya mau dong Pak gitu ya. Akhirnya terungkap juga kenapa dari kubu Pak Jokowi menawarkan uang sebanyak itu, yaitu 50 miliar. Itu salah satunya yaitu alasannya agar restoratif justice katanya gitu ya. Lalu kenapa harus restoratif justice? Hanya karena ijazah. Kenapa? Takut naik ke persidangan. Ini sebenarnya yang takut naik ke persidangan itu dari kubu Pak Jokowi atau Dr. Tifa. Sebenarnya kok sampai menawarkan uang sebanyak itu dari kubu Pak Jokowi. Ya, beliau dibujuk seperti itu. Yang kedua terkait dengan bujukan 50 miliar itu beliau juga menjadi saksinya. Betul-betul itu kami dikejar-kejar waktu saya sedang family gathering dengan keluarga. Dikejar-kejar, dokter lagi di mana, di restoran mana, kita mau ketemu. Dalam rangka itu tadi loh Dok yang kita mau bicara. Bagaimana bisa mengkonfirmasi dia representatif dari kepentingannya Pak Jokowi itu memang betul diutus Pak Jokowi? Saya tidak melanjutkan investigasi atau apapun karena begini, saya lebih melihat bahwa ini adalah sebuah upaya jebakan kan gitu. Karena dilakukan justru pertemuan itu inginnya dilakukan di tempat umum dan sebagainya. Bahkan yang lebih ini lagi ya, bujukan itu dilakukan pada saat saya merayakan ulang tahun saya loh. Di salah sebuah restoran begitu, saya mengundang para tokoh. Nah itu bujukan itu berlangsung di situ juga gitu loh. Jadi saya melihat bahwa ini memang masif ya. Dan ternyata juga setelah saya konfirmasi sama Mas Roy pun juga dibujuk hal yang sama dengan nominal yang sama. Itu sudah tidak berlaku juga sama kita. Selesai. Nah sekarang ini muncullah kemudian ancaman dalam dua bentuk. Ya sekarang bujukan RJ tidak berhasil, bujukan uang 50 miliar gagal, sekarang kembali kepada mode ancaman. Ancaman mulai dua hal. Apa tuh ancamannya tuh? Pertama adalah tentang tiba-tiba muncul kami dapat tembusan surat ya Polda kepada Kajati.
bahwa ada sprindik baru dengan pasal-pasal baru. Bagi kami setelah kami melihat ini adalah sebuah bentuk ancaman tersendiri karena ada sprindik baru gitu kan. Kemudian penyesuaian pasal-pasal terkait dengan KUHP dan sebagainya. Tetapi disinilah kami melihat bahwa untuk kesekian kalinya bukti-bukti tentang betapa cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Polda selama 1 tahun ini menghandle peristiwa ini itu sudah cukup ya untuk katakanlah ini mau kami ajukan kemana nih, ke Prapit kah, kemana kah ya, ini sudah cukup sebetulnya karena begitu banyak cacat prosedur yang dilakukan. Maka saya melakukan sebuah penawaran ya, karena ini pihak Pak Jokowi kan sangat ingin namanya untuk bisa selesai sebelum berlanjut. Pokoknya intinya adalah sepertinya memang mereka tuh tidak ingin ada sebuah proses persidangan. Walaupun anasir-anasir ya, kemudian statement-statement dari para termul itu menyatakan mereka ingin sekali sidang dan sebagainya. Tapi kita kan udah belajar di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi bahwa kalau dia bilang A itu artinya B. Kalau dia bilang pagi itu artinya sore, kan begitu ya. Jadi ketika termul terus-menerus menyatakan bahwa kita akan segera sidang dan sebagainya, itu artinya mereka tuh takut sidang gitu aja. Nah, dari buktinya adalah yang terakhir ini ada sprindik ini. Karena kalau sprindik baru menurut hemat saya gitu, walaupun sekarang saya udah jadi mahasiswa Fakultas Hukum loh Pak, saya ikut MH mau MH juga nih, matrikulasi hukum. Oh, saya ikut serius ya belajar hukum mau jadi SHMA. Nah, itu kan saya masih katakanlah masih beginner ya di dalam ini. Makanya kan para pakarnya Pak Bambang, Pak Alkatiri yang bisa menjelaskannya bahwa kalau sprindik baru itu ada, berarti kan menggugurkan sprindik lama dong. Dimana setahun kami menjadi saksi, terlapor, lalu jadi tersangka itu kan berdasarkan sprindik yang waktu itu kan. Lalu tiba-tiba di tanggal 30 Maret 2026 muncullah sprindik baru dimana kami ditembusi. Dan ternyata sprindik baru itu pasal-pasalnya yang yang dituntutkan kepada kami dengan 5 orang pelapor itu beda lagi gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Artinya menurut awam saya ya, pemahaman awam saya bahwa harusnya Polda kalau memang mengeluarkan sprindik baru, ya berarti memulai semuanya dari baru dong. Bukan kemudian si sprindik baru ini melanjutkan sprindik lama, ini bagaimana ceritanya kan gitu ya, seperti itu. Nah, lalu ancaman yang kedua adalah ini kan lagi marak sekali ya, viral di mana-mana termul mengatakan, bahkan Polda Metro Jaya sendiri pun mengatakan bahwa nasib Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa akan ditentukan dengan P21 kan gitu ya. Termasuk para termul juga. Itu secara verbal ngomongin state gitu ya, state enggak sih, tapi kurang lebih di media, di media. Dia mungkin bisa di clickbait atau dipelintir oleh media, tapi kalau termul definitif bahwa akan P21 dan sebagainya. Menurut saya itu adalah ancaman tersendiri kan gitu. Karena kalau P21 itu menurut awam termasuk saya sekalipun bahwa P21 itu artinya sidang. Mereka berpikir bahwa kalau sidang itu kemudian kita takut gitu loh. Sudah jelas dan nampak sekali ini pernyataan atau keterangan dari Dr. Tifa yang katanya mendapatkan sebuah tawaran yang sangat besar sekali, yaitu 50M ya kepada Dr. Tifa. Salah satunya ya tentunya agar Dr. Tifa ini mengajukan restoratif justice dan damai ya. Kasus ijazah ini kan tentunya jadinya selesaikan seperti itu ya. Jadi kita bisa berpikir dan kita bisa berlogika arahnya kemana. Kenapa hanya karena 1 lembar ijazah saja akan tetapi harus ditukar dengan nilai uang yang sangat luar biasa, yaitu puluhan miliar. Entah itu benar atau tidak cerita Dr. Tifa tersebut karena tidak menunjukkan bukti ya. Akan tetapi jika itu benar, memang dari kubu Pak Jokowi ini menawarkan sejumlah uang yang nilainya puluhan miliar, ya tentunya ini kita patut dipertanyakan kenapa Pak Jokowi hanya 1 lembar ijazah saja kok harus menawarkan uang sebanyak itu. Atau jangan-jangan, atau dugaannya Pak Jokowi ini takut naik ke persidangan kasus ini, kasus dugaan ijazah palsu ini. Pak Jokowi apakah takut untuk hadir di persidangan menunjukkan ijazahnya atau bagaimana? Atau jangan-jangan ada hal lain lagi, jangan-jangan dugaannya kenapa Pak Jokowi sampai menawarkan uang sebanyak itu? Atau jangan-jangan takut kebongkar ijazahnya palsu? Nah, itu kan pertanyaan masyarakat pasti seperti itu jika memang benar apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa ya, dan itu benar adanya bahwa Pak Jokowi ini memang menawarkan sebuah iming-iming atau mengiming-imingi dengan jumlah uang yang sangat besar, tentunya nilainya miliaran ya, puluhan miliar, 50 miliar. Itu kan tidak masuk akal hanya karena ijazah, 1 lembar ijazah saja, tapi harus mengeluarkan sangat banyak sekali dana yang dikeluarkan, yang dikelontorkan puluhan miliar, 50 miliar. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja ya, bukan hanya dananya itu bukan untuk 50 miliar saja. Jika itu benar ya, Pak Jokowi yang
jelas saat ini mengeluarkan uang banyak untuk para lawyer-lawyernya. Ya, bukan cuma 1-2 lawyer yang Pak Jokowi ini harus dibayar. Saya yakin kalau Pak Jokowi ini mampu untuk membayar para lawyer, membayar semuanya, itu saya yakin itu duit tidak akan bisa terhitung duitnya Pak Jokowi untuk membayar lawyer ya. Hanya lawyer itu tidak seberapa, mungkin kan seperti itu untuk membayarnya. Mungkin cuma berapa miliar gitu ya. Saya yakin karena Pak Jokowi adalah mantan presiden 2 periode, tentunya kekayaannya ya juga sangat luar biasa ya, tidak sedikit. Akan tapi jika kita berpikir kenapa uang harus dihambur-hamburkan untuk membayar lawyer, apalagi untuk membayar orang yang disuruh restoratif justice, yang disuruh datang ke Solo seperti itu. Ya, daripada uang dihambur-hamburkan seperti itu, lebih baik dikasih orang yang membutuhkan atau hal-hal yang berguna, tentunya seperti itu ya. Tapi ini aneh, kenapa harus ditawarkan ke Dokter Tifa gitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Ya, kita tidak tahu karena Dokter Tifa berbicara tidak membawa sebuah bukti-bukti yang tentunya meyakinkan kita semua agar kita ini ternyata benar bahwa Dokter Tifa tersebut memang mendapatkan tawaran sekian miliar, sekian juta, sekian ratus juta. Akan tapi Dokter Tifa ini tidak membawa sebuah bukti gitu ya. Dan tidak mungkin sekali jika Dokter Tifa itu berbohong ya, karena ini diliput oleh media yang tentunya ya di podcast ini juga banyak sekali penontonnya ya. Mungkin seperti itu, tidak mungkin Dokter Tifa ini ngarang-ngarang saja orang yang memberikan 50 miliar, akan tapi ini hanya karangan cerita semata dari Dokter Tifa. Ini kan juga nantinya tidak mungkin, karena semua perkataan atau semua pernyataan-pernyataan Dokter Tifa yang ada di podcast saat diwawancara ini tentunya wajib dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita tidak tahu yang benar yang mana. Jika benar tawaran tersebut, tentunya ini menjadi sebuah hal yang tentunya masyarakat akan menilai bagaimana sebenarnya Pak Jokowi ya. Jadi kita semua tahu jika itu benar apa yang dikatakan oleh Dokter Tifa.